Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D1 dengan materi kolom baja. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir, dan sebelah saya namanya Muhammad Fawaid, materi kedua, dan sebelah kiri saya Muhammad Febriansah, pemateri ketiga, dan pemateri keempat samping kiri saya Muhammad Saikum. Baik, langsung saja kita ke materi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Basir. Saya sebagai materi pertama. Oke, langsung saja. Apa sih itu kolom baja? Kolom baja adalah struktur vertikal yang dipadankan untuk memikul beban dari bagian balok. Bagian ini menjadi vital dari kekuatan bangunan. Jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, kolom merupakan bagian tulang belakang. Struktur tulang belakang dalam tubuh manusia berfungsi sebagai menjadi penyangga untuk tubuh dapat berdiri dengan tegap dan kokoh. Tujuan pemasangan kolom baja adalah untuk memikul beban sekaligus menyalurkan semua gaya atau tubuh yang terjadi di atas komponen tersebut pada struktur di bawahnya. Dengan demikian, konstruksi bangunan tidak mengalami perubahan bentuk, melainkan tetap kaku dan kokoh. Berikut apa saja sih jenis komponen kolom baja? Yang pertama ada angkur. Angkur bolt atau sering disebut sebagai ancor adalah sejenis paku yang berfungsi menyatukan struktur atas dengan bawah. Angkur baja biasanya berbentuk tipe L atau menyerupai huruf L. Angkur baja tersebut dari bahan besi baja. Untuk ukuran angkur berbeda-beda tergantung kebutuhan dan pemakaiannya. Komponen angkur kita buat dari bahan besi beton polos standar BJ37 atau dari baja A setara U40. Ujung angkur kita buat dari ulir untuk pemasangan mur dengan proses sinei, sementara ujung lainnya tekuk. Angkur berfungsi sebagai jangkar atau pengikat rangka baja yang menumpu pada fondasi, balok, dan beton. Selanjutnya ada plat landas atau base plate. Bagi kalangan pekerja konstruksi baja menyebut plat landas dengan istilah pelandas. Komponen plat landas terbuat dari bahan baja plat berbentuk persegi yang pada jarak yang telah tentukan kita buat beberapa lubang untuk pemasangan angkur. Fungsi plat landas berguna untuk landasan atau dudukan rangka baja agar bisa berdiri kokoh dan mampu menerima beban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaid dari kelompok D1, pemateri kedua yang akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Yang ketiga yaitu plat lekat atau clad plate. Plat lekat atau dalam istilah pekerjaan konstruksi baja kita sebut lekat juga terbuat dari bahan baja plat. Komponen ini berfungsi sebagai bahan penyambung antara baja profil yang satu dengan yang lain, yang ikatkan dengan sejumlah mur baut, seperti contoh gambar yang di bawah. Selanjutnya yaitu dudukan atau sepatu gording. Purlin spotter. Ada dua bahan yang umum digunakan untuk membuat dudukan gording.
yakni terbuat dari baja profil siku dan plat baja. Namun karena artikel ini khusus membahas komponen rangka baja non profil, maka dudukan gording dari besi siku tidak kita jelaskan. Contohnya seperti gambar yang di bawah. Ya, yang selanjutnya yang kelima yaitu rib atau stiffeners. Rib atau plat rib adalah tambahan komponen rangka baja yang terbuat dari baja plat dan berguna sebagai pengaku. Perhatikan gambar komponen plat lekat atas. Komponen plat rib terpasang pada profil IWV. Cara menentukan tebal plat rib adalah sebagai berikut. Misalnya tipe PL3 tertera deskripsi plat rib stiffeners adalah T sama dengan 7 mm, yang mana plat rib ini kita gunakan untuk profil WV 300 x 150 x 6,5 x 9 mm. Seperti kita ketahui bahwa angka 6,5 mm adalah tebal bahan web profil pada IWV 300 x 150 x 6,5 x 9. Maka cara menentukan tebal plat rib kurang lebih tebal web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriansyah. Sini saya sebagai materi ketiga. Baik, kita lanjut ke 6, mur dan baut. Mur dan baut adalah salah satu jenis sambungan yang banyak diterapkan dalam pekerjaan rangka baja. Mur dan baut yang umum digunakan untuk pemasangan konstruksi baja terdiri dari dua macam, yaitu baut HTB, High Tension Ball, dengan ketentuan 8,8 DIN atau A1325. Baut biasa hitam dengan standar BJ37 atau ASTM A36. Kawat las. Kawat las merupakan komponen rangka baja yang berguna untuk membuat sambungan. Jenis kawat las yang kita pakai umumnya E7016 atau E7018, yang mana sebelum melakukan pengelasan terlebih dahulu menyesuaikan jenis kawat las dan jenis bahan yang akan las. Semakin tebal baja yang akan kita sambung, maka diameter kawat las yang kita pakai juga semakin besar. Umumnya ada beberapa ukuran diameter kawat las, antara lain 2,5 mm, 2,6 mm, 3,2 mm, 4,5 mm yang berasal dari bermacam-macam merek. Delapan, cat. Komponen cat pada pekerjaan rangka baja juga sangat penting, sebab tanpa ada cat, rangka baja akan cepat mengalami korosi dan tidak memiliki tampilan yang menarik. Secara umum, pengecatan struktur rangka baja terbagi dalam dua tahap, yaitu cat dasar, primer coating, berfungsi sebagai lapisan anti karat. Cat akhir, finish coating, untuk menampilkan estetik pada rangka baja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saikum. Pemateri keempat atau terakhir akan membacakan kelebihan dan kekurangan kolom baja. Yang pertama, kelebihan kolom baja. 1. Kekuatannya besar. Yang kedua, mumpuni dalam menangani beban tarik. 3. Sifat seragam. 4. Daya tahan lama. 5. Bersifat liat. 6. Mudah dirangkai dan disambung. 7. Mudah dibentuk. Dan yang terakhir, menggunakan bisa berulang-ulang kali. Selanjutnya, kekurangan kolom baja. Yang pertama, lemah terhadap gaya tekanan. Yang kedua, adanya risiko bisa terjadi keruntuhan kertas. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan temperatur. 4. Rentan terhadap tekuk.
Yang kelima, biaya pemeliharaan relatif tinggi. Kesimpulan, kolom baja adalah struktur vertikal yang dipatenkan untuk memikul beban dari bagian balok. Bagian ini menjadi vital dari kekuatan bangunan. Kolom baja memiliki keunggulan yang banyak di bidang struktur, namun tentunya memiliki kekurangan di harga bahan yang tinggi. Seperti selayaknya engineer tentunya harus mempertimbangkan fungsional dan efisiensi penggunaan bahan yang cocok untuk membangun yang didesain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.